Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar setting inverter Altivar 71. Nah, kita akan setting basic untuk Altivar 71. Kali ini kita akan setting adalah Altivar 71 HU22M3. M3 ini menandakan inverter ini disuplai tegangan 220 3 pas. Kalau N4 itu 3 pas 400 volt. Kalau ini M3 adalah 220 3 pas. Kita akan menggunakan motor 0,75 kW. Walaupun di sini tertera maksimal adalah 22 kW, kita akan menggunakan motor 0,75 kW. Oke, kita wiring dulu ya. Nah, kali ini kita akan dibantu oleh Mas Rino. Ya, ini calon penguasa muda. Kita menggunakan motor ini dan inverter ini sebagai dripnya. Dibantu ya. Kita akan menggunakan single pass 220 karena ada 220. Ini sebagai input L dan N. Nah, itu untuk motor 3 pas. Nah, kelebihan inverter ini adalah ini inputannya 3 pas, tetapi bisa kita gunakan untuk single pass dengan syarat tetap 20 volt. Mas Rino yang ganteng ini adalah calon tunggal penguasa, gantinya Babi. Ya, lagi kuliah di Politeknik Balikpapan semester akhir. Semangat Mas Rino ya. Setelah terinstall, untuk wiring power dan motor ini kita untuk kontrol selektor on, off, on, off. Kontaknya NO. Ini kabelnya. Ini kita hubungkan di LI1 dan plus 24 atau PWR. Kita matikan dulu powernya. Oke, udah mati. Kita sambungkan di LI1 dan plus 24. Kita kuatin. Nah, udah kuat. Untuk jumperan PWR dan 24 tidak boleh lepas, karena kalau sampai hilang akan muncul PRA. Oke, seperti ini ya. Udah benar semua. Nah, jumperan ini tidak boleh lepas antara PWR dan 24. Nah, setelah kita wiring power dan motor, kemudian wiring kontrol juga udah, kita setting data motor dulu ya. Kita nyalakan. Ini identifikasinya. Nah, muncul awal adalah seperti ini. Kita awal dulu. Ini adalah status pada drive, yang artinya drive ini posisinya adalah ready.
Kemudian ada term ini adalah terminal yang kontrol yang kita tadi. Artinya inverter ini setarnya menggunakan terminal menghubungkan antara LI1 dan plus 24. Di sini ada 00 adalah HZ frekuensi. Ini indikasi ketika besaran frekuensi yang dihasilkan oleh si inverter. Kemudian sini ada ampere. Ini ampere nominal motor. Oke. Untuk setting awal adalah kita buka dulu akses level. Nah, di sini ada 4 bagian: basic, standar, advance, dan expert. Nah, untuk yang pemula biasa menggunakan basic. Yang sudah bisa pakai standar. Yang sudah jago-jago bisa expert. Yang ini, wah, ini sudah kelas kakap. Coba kita pakai yang ini ya. Nah, bedanya basic, standar, advance, dan expert adalah basic itu programmable di dalam inverter itu sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian ini standar, program bertambah, advance bertambah lagi, dan expert semakin pusing kita dibuatnya, semakin banyak program yang harus kita setting. Teman-teman boleh pilih mana, boleh ini silakan. Kita coba yang expert aja ya, biar semakin gila kita. Kemudian kita masukkan data motor pada drive menu, lalu kita tekan enter. Nah, ini adalah enter, tengahnya adalah enter ya. Ini drive menu, kita tekan enter. Nah, disitu ada simple start, monitoring, setting, motor control. Ada 4 macam cara setting motor. Bisa melalui simple start, bisa melalui setting, bisa melalui motor control, ataupun lewat program sumo. Sebagai basic kita coba dari simple start saja. Kita enter. Di sini ada pemilihan to wire, makro konfigurasi. Ini tergantung jenis aplikasi di lapangan. Ya, ini standar motornya, ignore. Nah, kenapa kita buat ignore? Karena inverter ini adalah 3 pas 220, sedangkan power tersedia adalah 2 pas single pas 220 single ya. Makanya kita input pas-pasnya kita buat ignore. Artinya foulnya kita foul dulu. Nah, untuk setting motor adalah yang kita cari adalah di nameplate-nya sesuaikan. Pertama adalah rate motor power itu sendiri. Kalau 0,75 ya kita buat 0,75. Umpamanya 1 kW ya kita buat 1 kW kalau ada. Nah, ini sesuaikan dengan rate motor ya. Terus motor voltage sekarang adalah 220 atau 230. Ini boleh saja. Kita coba ke 220. Kita putar, enter. Oke, nah ini udah 220. Kemudian ampere motor adalah 3,42. Nah ini kita 3,42. Kita rubah 3,4. Enter. Nah, sudah berubah. Kemudian untuk frekuensi motornya 50 sudah sesuai. Motor speednya 1400, kita rubah menjadi 1400 sesuai dengan nameplate motor. Kita enter lagi. Ini maksimal frekuensi. Maksimal frekuensi adalah maksimal motor. Karena motornya ini maksimalnya 50, ya kita buat 50. Oke, ada 50. Auto tuning ini untuk menyesuaikan program yang sudah kita setting dengan
data motor. Ini sudah sesuai apa enggak, nanti kita tuning ya. Ini statusnya adalah belum kita apa-apakan, masih not done. Output path rotation. Nah, output path rotation ini untuk membalik arah putaran motor. Mau putar ke kiri atau kanan, ini bisa dibalik. Ini adalah ABC, kalau membalik adalah ACB. Nah, ini sudah ACB, mau kita balik menjadi ABC. Nah, seperti itu teman. Jadi tidak perlu membalik kabel pada outputnya. Motor current itu bisa kita isi sesuai dengan nameplate motor, ataupun nameplate motor kita kalikan maksimal 1,2 dari IN motor. Kita boleh kalikan itu, boleh masukkan sesuai dengan nameplate atau dikalikan. Kita masukkan sama saja tadi dengan 3,4. Enter. Akselerasi ini gunanya untuk 0 RPM ke maksimal RPM motor. Jadi ketika awal kita start sampai maksimalnya dia berapa second sesuai yang kita inginkan. Kita rubah saja umpamanya di 10. Saya suka angka 10. Enter. Nah, dekselerasi adalah kebalikan daripada akselerasi. Artinya ketika motor ini running maksimal dan kita hentikan, berapa waktu yang kita inginkan sehingga dia benar-benar 0 RPM. Kita setting 15 atau berapa boleh. Tergantung teman-teman maunya yang gimana. Kita buat aja 15. Nah, di sini ada low speed. Low speed ini gunanya adalah motor akan berputar di berapa awalannya. Andai kata kita rubah ini menjadi 10 atau 20 atau 15 atau berapa. Nah, disitulah dia akan start awalnya sudah di 15. Sama kita buat gini ya. Nah, ini. Jadi nanti begitu kita running, motor ini akan bertahan di 15 Hz. Nah, untuk menambah kecepatannya bisa menggunakan potensiometer atau menggunakan ini, pipet ini boleh. Terus X speed ini adalah batasan motor, maksimal motor. Karena maksimal motor adalah di 50 Hz, ya kita buat ke 50. Nah, low speednya 15, high speednya di 50. Ya. Nah, setelah setting data ini semua sudah kita masukkan, lalu kita menggunakan auto tuning. Nih, fungsi auto tuning seperti tadi dijelaskan adalah untuk menyesuaikan data motor yang kita masukkan ke dalam inverter ini dan klasifikasi motor itu sendiri. Kita tekan yes. Ini progress. Nah, ini udah berubah menjadi down, artinya data yang kita masukkan sesuai dengan nameplate motor. Ya. Nah, kemudian untuk runningnya tadi kita akan menggunakan selektor nih, selektor kita dia ini. Kita akan coba running motor. Kita on ya. Nah, motor akan berputar. Nih. Kenapa dia hanya bertahan di 15? Karena kita setting dari low speednya adalah di 15. Nah, kita nambah kecepatannya melalui keypad. Ya, nah ini dia bertambah semakin tinggi. Nah,
Ampernya pun akan berubah. Ya. Nilai ini adalah nilai dari awal kita start. Nilai ini adalah penambahan dari nilai ini. Tadi kita adalah 15 aset, sekarang ditambah 29. Nilainya kurang lebih seperti itu. Nah, dia akan bertahan di 50. Walaupun ini bertambah, ini nggak akan bertambah karena udah mencapai di 50. Yang kita setting tadi adalah 50. Dia tidak akan, walaupun ini bertambah, ini nggak akan bertambah. Nah, ini data akumulasi yang kita masukkan dari 15 plusnya. Ya. Oke. Kemudian kita matikan. Akselerasi kita buat tadi 15 second. Oke ya. Dan kita skip ini untuk kembali. Nah. Oke teman ya. Tadi cara setting inverter secara manual melalui display atau pad. Semoga bermanfaat. Salam strum.